pembelajaran anatomi fisiologi tubuh manusia dengan materi sistem peredaran darah. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat mendefinisikan sistem peredaran darah. 2. Siswa dapat menganalisis organ jantung. 3. Siswa dapat menganalisis cara kerja organ jantung dalam sistem peredaran darah. Isi materi: 1. Definisi sistem peredaran darah. 2. Anatomi organ jantung. 3. Cara kerja organ jantung dalam sistem peredaran darah. 4. Latihan soal dan pembahasan. Definisi sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah sistem yang bertanggung jawab untuk mengalirkan darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh bagian tubuh. Anatomi organ jantung. Jantung terdiri dari otot-otot dan cara kerjanya menyerupai otot polos. Jantung bentuknya seperti bunga pisang. Atau bunga pisang. Bagian atas disebut dengan basis cordis dan bagian bawah disebut dengan apex cordis. Jantung terletak pada kosta kelima dan keenam atau dua jari di bawah papila mammae. Pada daerah ini akan teraba adanya denyut jantung disebut dengan ictus cordis. Ukuran jantung. Ukuran jantung sebesar genggaman tangan kita sebelah kanan, kurang lebih 250 gram sampai dengan 300 gram. Lapisan jantung terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang paling dalam letaknya bernama lapisan endokardium. Yang kedua ada lapisan miokardium atau merupakan inti jantung. 3 ada lapisan paling luar yaitu lapisan perikardium. Lapisan yang pertama yaitu lapisan endokardium merupakan lapisan yang terdiri dari jaringan otot endotel dan selaput lendir. Yang kedua, lapisan miokardium yang merupakan inti dari jantung terdiri dari bundalan-bundalan otot. Ada bundalan otot atria dan bundalan otot ventrikel. 3. Lapisan paling luar atau lapisan perikardium terdiri dari jaringan visceral dan parietal. Kemudian ada ruang jantung. Jantung kita terdiri dari 4 ruangan. Yang pertama ada atrium kanan, atrium kiri, dan ventrikel kanan. Jantung juga memiliki sekat dan katup. Perbedaan antara sekat dan katup: sekat memisahkan ruangan jantung agar darah tidak pindah ke ruang yang lain. Kemudian untuk katup, katup adalah pintu masuk dari ruang yang satu ke ruang yang lain. Sekat yang memisahkan antara atrium kanan dan atrium kiri disebut dengan sekat intratial atau septum intratial. Sekat yang memisahkan ventrikel kanan dan ventrikel kiri disebut dengan septum interventrikular. Katup antara atrium kiri dan ventrikel kiri disebut dengan katup bicuspidalis. Kemudian dilanjut dengan ada katup aorta. Katup aorta adalah katup yang terletak pada bagian ventrikel kanan. Kemudian ada katup aorta. Katup aorta terletak pada ventrikel kiri. Pembuluh darah pada organ jantung. Yang pertama ada vena cava superior. Vena cava superior menerima darah dari tubuh bagian atas, dari ujung kepala sampai ke jantung. Vena cava inferior yaitu vena cava yang membawa darah dari tubuh bagian bawah sampai ke jantung. Pembuluh darah besar, aorta, bertugas menyebarkan seluruh darah kaya oksigen ke seluruh bagian tubuh kita dan akan balik atau kembali lagi ke jantung melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Di sini saya akan menjelaskan sistem peredaran darah besar atau sistem peredaran darah lengkap, di mana darah mulai masuk ke dalam
rongga jantung, yaitu bagian atrium kanan sampai dengan ventrikel sebelah kiri. Bentuk jantung kita anggap menyerupai jantung pisang. Oke, di sini saya menggambarkan seperti gambar hati. Bagian atas disebut dengan basis cordis dan bagian bawah disebut dengan apex cordis. Jantung terdiri dari 3 lapisan. Tadi lapisan paling dalam disebut dengan lapisan endokardium. Lapisan yang kedua ada lapisan miokardium. Lapisan yang paling luar adalah lapisan perikardium. Jantung terbagi menjadi 4 ruangan. Ada atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Sekat yang memisahkan antara atrium kanan dan atrium kiri disebut dengan septum intraocular. Sekat yang memisahkan antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri disebut dengan septum interventrikular. Untuk katup-katup pada jantung, tadi saya sudah menjelaskan. Yang pertama, katup antara atrium kanan dan ventrikel kanan terdapat katup yang bernama katup tricuspidalis. Katup antara atrium kiri dan ventrikel kiri bernama katup bicuspidalis. Oke. Untuk pembuluh darah. Darah dari tubuh bagian atas yang kaya CO2 masuk ke atrium kanan melalui vena cava superior. Biasa disebut dengan VCS. Kemudian darah yang dibawa yaitu dari ujung kepala sampai ke jantung. Kenapa darahnya kayak CO2? Karena darah sudah beredar ke seluruh tubuh dan akan kembali ke jantung. Oksigen digunakan sebagai proses metabolisme tubuh sehingga hasil pembuangannya berupa CO2 akan masuk kembali ke jantung. Begitu juga darah yang berasal dari tubuh bagian bawah akan kembali ke jantung melalui vena cava inferior dari ujung kaki sampai ke bagian jantung. Pada ruang jantung ini darah kaya CO2. Ketika ruang atrium kanan sudah penuh, otot-otot yang berada pada katup akan berkontraksi untuk membuka katup. Darah akan masuk ke ruang selanjutnya, yaitu ke bagian ventrikel kanan. Darah masih kaya CO2. Di ruangan ini, darah akan dialirkan kembali melalui katup pulmonalis. Oke. Darah akan masuk ke arteri
pulmonalis untuk dibawa ke paru-paru, darah kaya CO2. Darah ini akan ditukar pada bagian paru-paru. Pertukaran gas antara CO2 akan dibuang dan O2 akan masuk ke dalam pembuluh darah pada bagian alveolus. Setelah terjadi pertukaran pada bagian alveolus, CO2 dikeluarkan dan oksigen diikat oleh Hb. Darah akan dibawa masuk kembali ke jantung melalui vena cava pulmonalis. Masuk ke atrium kiri. Pada bagian atrium kiri, darah sudah kaya oksigen karena sudah terjadi pertukaran pada organ paru-paru. Darah yang kaya oksigen ini siap untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Melewati katup bikuspidalis membuka, darah masuk ke bagian ventrikel kiri, darahnya sudah kaya oksigen, dan darah yang kaya oksigen ini akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Ventrikel kiri, darah dari atrium kiri, jika ruangannya sudah penuh, sama. Katup bikuspidalis akan berkontraksi dan katup terbuka, darah masuk ke bagian ventrikel kiri, darahnya kaya CO2, dan darah ini siap diedarkan ke aorta. Katup aorta terbuka, darah masuk ke aorta, darahnya sudah kaya oksigen. Nah, oksigen ini siap diedarkan ke seluruh bagian tubuh, baik tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Kemudian setelah oksigen digunakan untuk proses metabolisme tubuh kita, darah akan dikembalikan lagi ke jantung melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Kesimpulan dari materi ini, jantung berperan sangat penting bagi tubuh kita. Jantung berfungsi mengalirkan oksigen, nutrisi, dan zat-zat penting yang diperlukan oleh tubuh. Bersirkulasi dari tubuh, masuk ke jantung, dan dikembalikan lagi ke bagian tubuh yang lain. Sebelum saya membahas soal, saya akan memberikan motivasi untuk kita semua. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, karena perubahan terjadi untuk orang-orang yang mau belajar. Tetap semangat. Latihan soal dan pembahasan. Soal pertama, darah dari ventrikel kanan lebih banyak mengandung CO2 masuk ke dalam saluran arteri pulmonalis melewati katup A. Katup aorta, B. Katup arteri, C. Katup pulmonalis, D. Vena cava inferior, E. Vena cava superior. Jawabannya adalah katup pulmonalis. Pembahasannya, A. Katup aorta. Katup aorta adalah katup yang akan membuka ketika ventrikel kiri sudah penuh dengan darah yang kaya O2. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Darah dari ventrikel kanan lebih banyak mengandung CO2 masuk ke dalam saluran arteri pulmonalis melewati katup pulmonalis. Mengapa darah tersebut banyak mengandung CO2 bukan O2? Option A, karena pertukaran darah terjadi pada ventrikel kanan. Jawaban ini tidak tepat. B, karena pertukaran darah terjadi pada bagian aorta. Jawaban ini juga tidak tepat, karena pertukaran darah terjadi pada organ paru-paru pada bagian alveolus. Di sana baru akan terjadi pertukaran antara CO2 dan O2. C.
Karena CO2 sangat dibutuhkan oleh tubuh. Jawaban ini salah, karena tubuh kita tidak membutuhkan CO2, tetapi tubuh kita membutuhkan O2. Jawabannya ada pada option D, karena oksigen sudah digunakan oleh tubuh, dan oksigen inilah yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Option E, karena oksigen hanya ada pada bagian atrium kiri saja. Ini tidak, ini hanya terjadi penampungan sementara pada bagian atrium kiri. Soal nomor 3. Jantung dibagi menjadi 4 ruangan, atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri. Sekat yang memisahkan antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri merupakan pembatas antar ruang. Merupakan fungsi dari A. Septum pulmonal, B. Septum atrial, C. Septum interventrikular, D. Septum atritis, E. Septum ventrikel. Jawabannya adalah septum interventrikular. Septum pulmonal dan septum atrial itu tidak ada. Kemudian septum atritis dan septum ventrikel itu juga tidak ada. Jadi jawabannya tidak tepat. Jawaban yang tepat adalah C, septum interventrikular. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selamat belajar dan tetap semangat.